Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman. Hari ini saya ingin membahas atau lebih tepatnya sharing perihal perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ika dan ini teman saya, Nana. Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun suatu negara. Meskipun ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu. Dalam perjalanan, Indonesia mencatatkan pasang surut pertumbuhan ekonomi. Rangkum jejak pertumbuhan itu dari masa ke masa pemerintahan kita, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, era transisi, dan reformasi. Bana, tahu nggak sih perihal perekonomian Orde Lama? Orde Lama itu zamannya Presiden Soekarno, bukan ya Bu ya? Yes, betul. Itu kelihatannya waktu zaman Soekarno itu pemerintahan terpusat di kepemimpinan pusat, di pemerintahan pusat, sehingga di daerah-daerah itu agak terlupakan. Jadi kalau saya boleh bilang perekonomian zamannya eranya Presiden Soekarno agak buruk ya kondisinya ya. Kenapa Mbak? Ya tadi seperti yang sebelumnya saya bilang tadi, bahwa perekonomiannya terletak pada pemerintahan pusat. Yes, betul. Sehingga semua keputusan itu terletak pada pemerintahan pusat dan agak mengabaikan kegiatan perekonomian daerah. Jadi perekonomian daerah itu agak terganggu dan menurun ya Bu ya. Waktu itu zamannya Pak Karno yang di Orde Lama ya. Kebijakannya apa aja sih Mbak di Orde Lama? Mbak Ana tahu nggak sih? Itu kayak Bank Indonesia tuh zaman dulu tuh nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia. Kedua, mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Ada beberapa sih Bu. Kan waktu itu kita dari Pak Karno di Orde Lama, terus kita ke Pak Harto. Betul, Orde Ya Baru. kan, Orde Baru ya. Terus iya betul. tahu nggak sih perubahannya kenapa Mbak? Kita dari Orde Lama ke Orde Baru. Tahu Iya. sejarahnya nggak? Kalau Orde Baru di era Soeharto itu kan beliau begini, ketika zaman Presiden Soekarno beliau kan anti dengan negara luar ya. Tapi ketika zamannya Soeharto, beliau kerjasamanya dengan dunia luar itu dengan bangsa Barat ya Bu ya. Itu dia sangat baik. Ya. Sampai dia kalau nggak salah masuk ke anggota negara ASEAN ya. Ya, dan dia mengikuti banyak kegiatan di luar negeri. Terus kebijakan Pak Harto sama Pak Karno kan beda tuh. Kalau Pak Harto beda besar, sangat besar. Kalau Pak Harto Mbak Ana tahu nggak apa aja kebijaksanaannya? Karena Pak Harto itu disebut sebagai bapak pembangun, jadi beliau itu tiap 5 tahun itu ada rencana pembangunan. Apa ya dulu disebut tuh Repelita. Yang kedua tuh swasembada kita karena kita kan pertanian ya banyak. Yang ketiga itu beliau berusaha kesejahteraan tuh pemerataan kesejahteraan tuh diperhatikan sekali. Kekurangannya sistem Orde Baru zamannya Pak Harto apa aja Pak? Itu yang saya sangat sesali, nepotisme. Apa demo ya Mbak kalau nggak salah? Iya. Zamannya saya demo itu mungkin masih makan pangsit di mana? Sekolah SMA kali. Oh iya. Itu kelihatan saya tua ini Bu. Jadi itu kekurangan waktu pemerintahan Orde Baru itu ya satu bisa disebut korupsi, nepotisme ya. Sekarang pun masih ada sih sebenarnya kolusi. Yang kedua tuh Bu, banyak kritik-kritikan itu dibungkam. Banyak penyair-penyair, sastrawan itu ketika menyuarakan aspirasi mereka langsung hilang. Yang ketiga kebebasan pers ya. Terus kayaknya kita kan Orde Baru itu akhirnya kalau nggak salah yang kita Pak Harto diturunkan, terus akhirnya Pak Habibie naik ya jadi presiden menggantikan ya. Terus eranya Pak Habibie itu yang udah dilakukan apa aja Mbak? Tahu nggak Mbak? Apa ya? Masalah anti undang-undang monopoli ya Bu ya? Iya betul. Iya benar. Sama undang-undang persaingan sehat ya kalau nggak salah.
Iya, setelah Soeharto ya. Ya, Pak Habibie naik sebentar, terus sempat Gus Dur, akhirnya Ibu Megawati. Nah, waktu zamannya Ibu Megawati, kondisi perekonomian Indonesia itu gimana, Mbak? Oh, berhasil diturunkan tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia itu, tapi dari luar negeri makin Utangnya banyak. banyak. Ya, jumlah hutang luar negeri kita ke luar negeri makin banyak ya Bu ya. Ya, makanya waktu itu akhirnya Bu Mega nggak terlalu lama ya. Akhirnya kan kita ada pemilu. Akhirnya Pak SBY lah tuh naik jadi presiden. Oh, setelah Megawati ya. Ya, perekonomian kita agak lebih meningkat sih. Iya kan ya, kalau nggak salah ya. Ya meningkat, tapi banyak hutang di luar negeri bukan ya? Iya, sama. Gara-gara itu ya. Nah, akhirnya itu aja akhirnya dia masalahnya. nggak kepilih lagi, sekarang Pak Jokowi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bincang kita tentang perekonomian Indonesia. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yaitu peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mana juga makasih. Jangan lupa Sama-sama. untuk like dan subscribe. See you. Selamat sore. Udah, Ca. Udah.